Hujan di bulan November selalu membawa aroma tanah basah yang menyengat, bercampur dengan bau selokan yang meluap di gang sempit kampung kami, sebuah pemukiman padat di pinggiran Jakarta di mana matahari seakan enggan bersinar terang bagi orang-orang kecil seperti kami. Suara rintik air yang menghantam atap seng berkarat di atas kepala terdengar seperti ribuan kerikil yang dijatuhkan dari langit. Bising dan tak kenal ampun, seolah alam sedang menertawakan nasibku. Tapi bagiku, Bambang, suara gemuruh hujan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan suara detak jantungku sendiri yang bergemuruh karena amarah, rasa rendah diri, dan rasa penasaran yang membakar dada setiap kali aku memandang ke sudut kamar yang remang-remang itu. Jam dinding tua yang kami beli di pasar loak 10 tahun lalu baru saja berdentang 2 kali, suaranya serak dan lelah, persis seperti usia pernikahanku. Istriku, Siti, sudah tertidur lelap di sampingku di atas kasur kapuk yang sudah tipis. Napasnya teratur, naik turun dengan irama yang menenangkan, dan wajahnya yang mulai dihiasi kerutan halus tampak begitu damai, seolah tidak ada beban dunia yang menindih pundaknya yang kecil. Namun, aku tahu, di balik kedamaian wajah tidurnya itu, ada rahasia besar yang ia sembunyikan dariku, sebuah rahasia yang terkunci rapat di dalam benda sialan itu. Mataku menatap lurus ke dalam kegelapan, menembus bayang-bayang lemari kayu jati yang sudah dimakan rayap, menuju ke kolong tempat tidur kami. Di sana, tersembunyi di balik tumpukan kardus bekas mie instan dan sepatu bututku yang penuh lumpur pasar, ada sebuah kotak besi kecil. Kotak itu tidak besar. Warnanya hijau lumut yang catnya sudah mengelupas di sana-sini memperlihatkan besi berkarat di bawahnya, namun aura yang dipancarkannya begitu mencekik leherku. Sudah 10 tahun kami menikah. 10 tahun aku membanting tulang sebagai kuli panggul di pasar induk Ramat Jati, memikul berkarung-karung cabai dan bawang hingga punggungku rasanya mau patah, dan 10 tahun pula Siti bekerja sebagai buruh cuci gosok dari rumah ke rumah. Kami hidup pas-pasan, seringkali kurang, tapi kami selalu berbagi segalanya. Sepiring nasi goreng dibagi 2, sepotong roti tawar dimakan bersama, dan aku selalu bangga bahwa tidak ada rahasia di antara kami. Setidaknya, itulah yang kupikirkan dengan naif sampai 6 bulan yang lalu, saat sebuah kejadian meruntuhkan kepercayaan diriku sebagai seorang suami. Siang itu aku pulang lebih awal karena punggungku terkilir hebat saat mengangkat karung beras 50 kg. Rasanya tulang belakangku seperti ditusuk jarum panas. Saat aku membuka pintu kamar yang engselnya berderit karena kurang minyak, aku melihat Siti sedang berlutut di samping tempat tidur dengan gerakan yang mencurigakan. Dia sedang memasukkan sesuatu ke dalam kotak besi itu. Gerakannya cepat, panik, dan gemetaran seperti seorang pencuri yang tertangkap basah di rumahnya sendiri. Begitu melihatku berdiri di ambang pintu dengan wajah menahan sakit, dia langsung menendang kotak itu masuk ke kolong ranjang dan berdiri dengan wajah pucat pasi, seolah darah di wajahnya tersedot habis. Dia bertanya padaku dengan suara tergagap kenapa aku pulang cepat. Tangannya gemetar merapikan daster batiknya yang lusuh, berusaha menutupi kegugupannya dengan senyum yang dipaksakan. Saat aku bertanya apa yang dia lakukan, dia hanya menjawab bahwa dia sedang membersihkan debu karena banyak tikus, sebuah alasan yang terdengar sangat tidak masuk akal bagi telingaku. Sejak hari itu, kotak besi itu menjadi hantu di rumah kami. Sebuah dinding tebal yang tak terlihat yang memisahkan tidur kami. Setiap malam, aku berpura-pura mendengkur hanya untuk mengintip Siti dari balik kelopak mata yang menyipit. Dan benar saja, setiap kali dia mengira aku sudah terlelap dalam mimpi karena kelelahan, dia akan bangun pelan-pelan tanpa suara. Tanpa menyalakan lampu, hanya diterangi cahaya lampu jalan yang masuk samar lewat celah ventilasi. Dia akan menarik kotak itu keluar dan membukanya dengan kunci kecil yang selalu ia kalungkan di lehernya, kunci yang bahkan saat mandi pun tidak pernah lepas dari kulitnya. Pertanyaan tentang apa isi kotak itu menggerogoti otakku seperti kanker yang menyebar perlahan tapi pasti. Apakah itu uang hasil simpanannya? Tidak mungkin. Penghasilan Siti sebagai buruh cuci hanya cukup untuk beli beras literan dan lauk tempe tahu. Sisa uang belanja selalu ia laporkan padaku sampai ke pecahan koin 500 perak. Kalau bukan uang, lalu apa? Emas? Perhiasan?
Dari mana dia mendapatkannya? Atau, pikiran gila yang paling kutakuti mulai tumbuh subur di kepalaku. Jangan-jangan itu adalah surat-surat cinta atau foto-foto kenangan bersama pria lain. Aku ingat betul, Siti dulu adalah kembang desa yang diperebutkan banyak pemuda, termasuk anak Pak Haji yang punya sawah berhektar-hektar. Tapi dia memilihku, Bambang, yang cuma punya modal tenaga kasar. Apakah sekarang dia menyesal? Apakah setelah 10 tahun hidup susah bersamaku, dia mulai merindukan masa lalu atau mungkin ada laki-laki lain yang sekarang memberinya harapan, memberinya uang, dan kotak itu berisi bukti perselingkuhan mereka? Suara Siti yang serak membuyarkan lamunanku. Dia terbangun dan memeluk pinggangku dari belakang, bertanya kenapa aku belum tidur. Aku berbohong padanya, mengatakan aku khawatir atap dapur bocor karena hujan deras, padahal hatiku yang bocor oleh rasa curiga. Siti mengeratkan pelukannya. Aku bisa mencium aroma minyak kayu putih dan sabun cuci yang menguar dari tubuhnya. Aroma yang dulu sangat kucintai sebagai aroma rumah, tapi malam ini aroma itu terasa mencekik. Aku ingin menepis tangannya, ingin berteriak di depan wajahnya untuk membuka kotak itu. Tapi harga diriku sebagai suami menahanku. Aku takut dituduh sebagai suami gila cemburu yang tidak tahu diri, atau yang lebih parah, aku takut menghadapi kenyataan bahwa isinya membuktikan dia tidak lagi mencintaiku. Maka aku hanya diam, membiarkan duri keraguan itu menancap semakin dalam di dagingku, sementara di luar petir menyambar menerangi wajah tuaku di cermin lemari. Wajah lelaki gagal yang bahkan tidak bisa membelikan kasur empuk untuk istrinya. Keesokan paginya, racun itu semakin menyebar ketika aku hendak berangkat kerja. Motor bututku mogok tepat di depan warung sayur Mang Ujang, tempat berkumpulnya ibu-ibu kampung yang mulutnya lebih tajam dari silet. Sambil mencoba menyelam motor berkali-kali dengan keringat bercucuran, telingaku menangkap percakapan mereka yang menyebut nama istriku. Bu RT dengan suara cemprengnya yang khas berbisik keras pada ibu-ibu lain, menceritakan bahwa dia melihat Siti dijemput oleh sebuah mobil hitam berkaca gelap di depan gang pada jam sepi. Darahku mendidih mendengar itu, tanganku berhenti bergerak di stang motor. Siti bilang dia seharian mencuci di rumah Bu Haji Salamah, tapi Bu RT bilang dia melihat Siti masuk ke mobil pribadi berplat B dengan tergesa-gesa. Bu RT bahkan menambahkan bumbu pedas, menyindir bahwa mana mungkin Siti punya saudara kaya raya, dan menertawakan nasibku sebagai kuli panggul yang punggungnya mulai bongkok. Tawa kecil meledak di antara mereka, tawa yang menusuk harga diriku sebagai laki-laki, rasanya seperti ditelanjangi di depan umum. Aku menendang pedal starter motor dengan sekuat tenaga, melampiaskan amarah yang memuncak, hingga mesin motor akhirnya meraung menyemburkan asap hitam pekat yang membuat ibu-ibu itu batuk-batuk dan bubar. Sepanjang hari di pasar, aku bekerja seperti orang kesurupan. Mengangkat karung beras seberat apapun terasa ringan karena amarah yang membakar tenagaku. Bayangan istriku masuk ke mobil mewah. Pria lain terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Sore harinya, aku pulang dengan tubuh remuk redam dan hati yang panas. Saat melihat Siti menyambutku di teras dengan senyum manis dan mencium tanganku, aku tidak merasakan kehangatan, melainkan kepalsuan. Aku menyindirnya dengan kasar tentang mobil mewah dan AC dingin, membuat wajah Siti berubah pias dan matanya membelalak bingung. Dia bersumpah demi Allah bahwa dia seharian di rumah Bu Haji, tapi reaksinya yang gugup dan ketakutan justru semakin meyakinkanku bahwa ada yang tidak beres. Pertengkaran hebat pun meledak. Siti menangis terseduh-seduh mengatakan bahwa kotak besi itu adalah privasinya, satu-satunya miliknya yang tersisa, dan aku tidak boleh membukanya karena belum saatnya. Jawaban itu bukannya menenangkanku, malah menyiram bensin ke dalam api cemburuku. Belum saatnya? Kapan saatnya? Kalau aku sudah mati karena kerja keras sementara dia asyik bersenang-senang dengan selingkuhannya. Siti berlari masuk kamar dan mengunci pintu, meninggalkan aku terpaku di teras dengan tatapan tetangga yang mulai mengintip dari balik gorden. Malam itu aku tidur di kursi bambu ruang tamu digigit nyamuk, tapi hatiku lebih sakit digigit kenyataan. Tengah malam, aku mendengar dia keluar kamar, menyelimutiku, meminta maaf dengan lirih,
lalu pergi ke dapur dan lagi-lagi terdengar suara logam beradu itu. Dia membuka kotak itu lagi di tengah malam buta, seolah memeriksa harta karunnya, atau mungkin menghitung uang pemberian kekasih gelapnya. Kesabaranku habis sudah. Aku memutuskan untuk membuktikan semuanya besok. Pagi harinya, suasana di meja makan terasa dingin dan kaku seperti kuburan. Kami makan dalam diam tanpa saling menatap. Aku berpura-pura berangkat kerja, tapi sebenarnya aku memarkir motor di belakang warung kopi Pak Dullah di ujung jalan besar, tempat strategis untuk mengawasi gang rumahku. 1 jam, 2 jam berlalu, kopi di gelasku sudah tinggal ampas pahit. Aku mulai merasa bodoh dan berpikir mungkin Bu RT hanya membual. Namun, tepat saat aku hendak menyerah, aku melihatnya. Siti keluar dari gang dengan penampilan yang membuat napasku tercekat. Dia tidak memakai daster atau pakaian lusuh kerjanya, melainkan mengenakan baju gamis biru muda yang sangat bagus, jilbab rapi, dan wajah yang dipoles bedak tipis. Dia terlihat cantik sekali, terlalu cantik untuk istri seorang kuli. Tak lama kemudian, sebuah mobil kijang berwarna perak berhenti di depannya, bukan hitam seperti kata Bu RT. Tapi tetap saja itu mobil pribadi yang bagus. Seorang pria turun dari kursi sopir, mengenakan kemeja batik rapi, terlihat bersih, wangi, dan berwibawa, jauh berbeda denganku yang bau keringat dan bawang. Pria itu membukakan pintu untuk Siti dengan sopan, dan Siti tersenyum padanya, senyum manis yang dulu hanya milikku, lalu masuk ke dalam mobil. Duniaku runtuh seketika. Gelas kopi di tanganku bergetar hebat hingga isinya tumpah ke celana, tapi aku tidak merasakan panasnya karena hatiku jauh lebih panas terbakar api cemburu. Ternyata benar. Selama ini aku adalah kerbau yang dicocok hidungnya. Istriku pergi dengan pria lain yang jauh lebih mapan. Tanpa pikir panjang, aku menyewa ojek pangkalan dengan bayaran 2 kali lipat untuk mengejar mobil itu. Kami membelah kemacetan Jakarta. Mataku tidak lepas dari mobil perak di depan sana. Pikiranku dipenuhi bayangan mengerikan tentang hotel atau restoran mahal. Namun, mobil itu berbelok ke arah yang tidak kuduga, masuk ke halaman sebuah gedung besar bercat putih dengan bau obat-obatan yang menyengat, rumah sakit umum daerah. Aku turun dan mengendap-endap masuk, melihat Siti dan pria itu berjalan menuju koridor di sayap kanan. Jantungku serasa mau meledak saat membaca tulisan di papan penunjuk jalan. Polionkologi, tempat khusus penyakit kanker dan tumor. Langkahku terhenti, 1000 pertanyaan baru muncul di benakku. Siapa yang sakit? Pria itukah? Atau Siti? Aku melihat mereka duduk di ruang tunggu yang penuh sesak dengan pasien berwajah muram. Siti tampak tegang sementara pria batik itu berbicara serius sambil menunjuk kertas di dalam map. Siti mengangguk pelan lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya berguncang menahan tangis. Pria itu menepuk bahunya pelan. Gestur yang terlihat menyemangati namun tetap menyakitkan mataku. Lalu nama Siti dipanggil oleh perawat, dan dia masuk ke ruangan dokter sendirian sementara pria itu menunggu di luar. Aku berdiri mematung di balik tembok. Setan di kepalaku berbisik bahwa ini mungkin hanya kedok. Mungkin pria itu dokter yang merawatnya dan mereka menjalin hubungan di balik praktik medis. Atau mungkin Siti pura-pura sakit untuk alasan lain. Rasa penasaran dan cemburu bercampur dengan ketakutan yang aneh membuatku tidak sanggup lagi berdiam diri. Aku harus tahu kebenarannya. Dan kuncinya ada di rumah, di bawah ranjang itu. Aku meninggalkan rumah sakit dengan ojek yang sama. Kembali ke rumah yang kosong dan sepi karena Siti masih di sana. Hujan mulai turun lagi membuat suasana semakin mencekam. Seolah alam mendukung niatku. Aku masuk ke kamar tidur, menatap kolong ranjang di mana kotak besi itu diam membisu. Aku tidak punya kuncinya karena kunci itu ada di leher Siti. Tapi aku tidak peduli lagi. Rasa sakit di hatiku jauh lebih kuat dari akal sehatku. Aku pergi ke gudang belakang, mengambil sebuah palu besar yang biasa kupakai untuk memaku peti kayu di pasar. Gagangnya terasa dingin di telapak tanganku yang berkeringat. Aku kembali ke kamar, menarik kotak itu keluar dengan kasar hingga debu beterbangan, dan meletakkannya di tengah ruangan di atas lantai ubin yang dingin.
Besi berkarat itu menatapku seolah menantang. Dengan napas memburu dan air mata yang mulai menggenang karena rasa putus asa, aku mengangkat palu itu tinggi-tinggi. "Maafkan aku, Siti," gumamku dengan suara parau yang pecah. "Tapi aku harus tahu apa yang kau sembunyikan dariku selama ini. Meski itu akan menghancurkan kita." Suara dentuman logam yang dihantam besi bergema keras di seluruh rumah. Sekali, 2 kali, 3 kali. Engsel kotak tua itu penyok. Gembok kecilnya melengkung, tapi belum terbuka. Aku memukulnya lagi dengan sisa tenaga amarahku, berteriak melampiaskan frustrasi 10 tahun kemiskinan dan kecurigaan. Hingga akhirnya, dengan bunyi kerak yang menyakitkan telinga, tutup kotak itu terbuka paksa, engselnya patah, memperlihatkan isi perutnya yang selama ini dijaga Siti dengan nyawanya. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Mataku terbelalak menatap benda-benda yang berserakan di dalamnya. Tidak ada tumpukan uang merah, tidak ada perhiasan emas berkilauan, dan tidak ada surat cinta berbunga-bunga dari pria lain. Yang ada hanyalah tumpukan kertas-kertas usang yang dilipat rapi, beberapa botol obat kosong dengan label yang sudah memudar, dan sebuah buku tulis kecil bersampul batik yang ujungnya sudah keriting. Tanganku gemetar hebat saat memungut salah satu kertas itu. Itu adalah struk pembayaran rumah sakit. Bukan dari rumah sakit pemerintah yang murah, tapi dari klinik spesialis swasta. Tanggalnya. Ya Tuhan, tanggalnya sudah ada sejak 5 tahun yang lalu. Jumlah uang yang tertulis di sana membuat kepalaku pusing, jutaan rupiah, jumlah yang sangat besar bagi kami. Dari mana Siti mendapatkan uang sebanyak ini? Lalu mataku tertuju pada sebuah amplop koklat besar di dasar kotak. Amplop dengan kop surat rumah sakit yang sama dengan yang kudatangi tadi. Dengan jari yang kaku, aku membuka amplop itu dan menarik keluar isinya. Sebuah foto ronggen paru-paru dan selembar surat diagnosa dokter. Aku tidak mengerti istilah medis yang rumit itu, tapi ada satu kata yang tercetak tebal dan digarisbawahi dengan tinta merah. Karsinoma stadium lanjut. Nama pasien yang tertera di sana bukan nama orang lain, bukan nama pria batik itu, melainkan namaku. Bambang Sutrisno. Duniaku berputar. Lantai tempatku berpijak rasanya runtuh. Aku membaca ulang nama itu berkali-kali, mengusap mataku, berharap aku salah baca. Tapi huruf-huruf itu tercetak jelas. Aku sakit kanker, tapi aku merasa sehat. Hanya batuk-batuk kecil biasa yang kupikir karena debu pasar dan rokok kretek. Bagaimana mungkin? Aku meremas kertas itu. Napasku sesak. Lalu, mataku tertuju pada buku tulis kecil bersampul batik itu. Itu adalah buku harian Siti. Aku membukanya perlahan. Tulisan tangan Siti yang rapi namun terkadang berantakan karena bekas air mata memenuhi halaman demi halaman. 12 Maret, 5 tahun lalu. Dokter bilang paru-paru Mas Bambang ada flek hitam besar. Kanker. Umurnya mungkin tidak lama kalau tidak diobati, tapi biayanya mahal sekali. Mas Bambang tidak boleh tahu. Dia pasti akan menyerah dan menolak berobat kalau tahu biayanya. Dia pasti akan memilih mati daripada menyusahkan istri. Aku harus mencari uang. Aku harus menyelamatkan suamiku. Apapun caranya. 15 April. Aku mulai mengambil pekerjaan tambahan. Mencuci di 3 rumah sehari tidak cukup. Malam hari aku menerima jahitan konveksi sampai subuh. Tanganku perih, mataku sepet, tapi setiap melihat Mas Bambang tidur mendengkur, rasa capekku hilang. Mas harus hidup. Mas harus tua bersamaku. 20 Mei. Obat impor ini mahal sekali. Tabunganku habis. Aku terpaksa menjual cincin kawin kami yang kutukar dengan cincin imitasi di pasar. Mas Bambang tidak sadar. Maafkan aku, Mas. Cincin itu benda mati, tapi nyawamu tidak tergantikan. Air mataku tumpah membasahi kertas buku harian itu. Lututku lemas. Aku ambruk ke lantai, dikelilingi bukti-bukti cinta istriku yang selama ini kucurigai. Cincin kawin yang melingkar di jari manis Siti selama ini. Ternyata palsu, dia menjual yang asli demi obatku. Obat apa?
Aku tidak pernah merasa minum obat mahal. Aku terus membalik halaman buku harian itu dengan panik. 10 Juni. Dokter Handoko, pria batik itu. Ternyata dia dokter. Baik sekali. Dia memberiku keringanan. Dia bilang obat ini bisa digerus halus dan dicampur ke dalam kopi atau makanan Mas Bambang tanpa merubah rasa. Setiap pagi aku memasukkan bubuk kehidupan itu ke kopi Mas Bambang. Maafkan aku harus berbohong, Mas. Ini satu-satunya cara agar kau mau meminumnya tanpa bertanya harga. Aku teringat kopi hitam yang selalu disiapkan Siti setiap pagi. Kopi yang rasanya sedikit pahit aneh tapi selalu kuhabiskan karena buatannya. Ternyata, itu bukan sekadar kopi. Itu adalah nyawa yang dia beli dengan keringat dan darahnya. Jadi, pria di mobil itu adalah Dokter Handoko. Dokter yang membantu Siti menyelamatkanku, bukan selingkuhannya. Siti tidak pernah berselingkuh. Siti tidak pernah mengkhianatiku. Justru akulah pengkhianat terbesar. Suami bodoh yang meragukan malaikat pelindungnya sendiri. Rasa bersalah menghantam dadaku seperti palu godam. Lebih sakit daripada pukulan fisik manapun. Aku meraung menangis di kamar kosong itu. Memeluk kotak besi yang sudah rusak itu. Menciumi kertas-kertas usang itu seperti orang gila. Aku teringat betapa kasarnya aku padanya kemarin. Betapa kejamnya tuduhanku. Apa isinya? Uang dari laki-laki itu. Teriakku kemarin. Ya Tuhan, betapa hinanya aku. Isinya memang uang. Tapi uang receh yang dia kumpulkan demi nyawaku. Isinya memang rahasia. Tapi rahasia tentang betapa dia mencintaiku melebihi dirinya sendiri. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki di teras depan. Disusul suara pintu dibuka. Siti pulang. Aku mendengar suaranya yang lembut memanggil Mas. Mas Bambang sudah pulang. Kok pintunya tidak dikunci? Langkahnya mendekat ke kamar. Aku tidak sanggup mengangkat wajahku. Aku masih bersimpuh di lantai, dikelilingi puing-puing kotak besi dan kebenaran yang menyakitkan. Siti berdiri di ambang pintu. Aku bisa merasakan tatapannya. Hening sejenak. Lalu terdengar suara tas belanja jatuh ke lantai. Mas. Suaranya bergetar hebat, penuh ketakutan dan kepedihan. Apa yang Mas lakukan? Aku mengangkat wajahku yang basah oleh air mata, menatap istriku. Dia berdiri di sana, masih memakai baju bagus tadi, tapi wajahnya pucat pasi melihat kotak rahasianya hancur berantakan. Dia tidak marah, dia terlihat hancur. Dia perlahan meluruh ke lantai, menutup wajahnya dengan tangan, menangis tergugu. Sudah kubilang jangan dibuka, Mas. Kenapa Mas tidak sabar? Kenapa? Aku merangkak mendekatinya, menyeret lututku yang gemetar di lantai keras. Aku ingin memeluk kakinya, ingin bersujud meminta ampun. Dek, maafkan Mas. Mas suami bejat. Mas tidak tahu. Suaraku tercekat di tenggorokan. Terhalang oleh isak tangis yang tak tertahankan. Siti mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata sembabnya. Di matanya tidak ada kebencian, hanya ada rasa lelah yang amat sangat. Lelah karena menyimpan beban sendirian selama 5 tahun. Sekarang Mas sudah tahu, bisiknya lirih, suaranya menyayat hati. Mas sakit, Mas. Paru-paru Mas rusak. Dokter Handoko bilang kondisi Mas memburuk lagi karena Mas sering kerja terlalu berat dan merokok. Hari ini aku ke sana untuk memohon agar dokter mau memberimu obat lagi meski aku belum bisa bayar lunas. Aku rela jadi pembantu di rumahnya, asalkan Mas bisa dapat obat. Kata-kata itu menampar wajahku berkali-kali. Dia mau jadi pembantu demi aku, sementara aku menuduhnya menjadi wanita simpanan. Aku meraih tangannya, tangan kasar yang penuh bekas luka tusukan jarum jahit dan kulit terkelupas akibat deterjen. Aku menciumi tangan itu bertubi-tubi, membasahinya dengan air mataku. Tidak, Dek. Cukup. Jangan berkorban lagi buat Mas. Mas tidak pantas. Mas ini sampah. Siti menarik tangannya lembut, lalu menangkup wajahku. Dia menghapus air mataku dengan jempolnya yang kasar. Jangan ngomong begitu, Mas.
Mas itu suamiku. Surgaku ada di Mas. Kalau Mas pergi, aku sama siapa? Dia tersenyum getir. Senyum yang mengandung 1000 rasa sakit. Tadinya, aku mau kasih tahu Mas pas ulang tahun pernikahan kita bulan depan. Aku mau bilang kalau Mas sudah sembuh total. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Kotaknya sudah rusak. Rahasianya sudah terbongkar. Dia memungut kotak besi yang penyok itu, mengelusnya sayang seolah itu adalah anak kami yang terluka. Kotak ini saksinya, Mas. Setiap lembar uang receh yang kumasukkan ke sini aku selipkan doa. Ya Allah, panjangkan umur suamiku. Ya Allah, sehatkan badannya. Cuma itu, Mas. Tidak ada laki-laki lain. Tidak ada pengkhianatan. Malam itu, hujan turun semakin deras. Seolah langit ikut menangis bersama kami di dalam kamar sempit itu. Kami berpelukan erat di lantai yang dingin. Di antara serpihan rahasia yang kini telah terungkap. Tidak ada lagi kotak besi di bawah ranjang. Tidak ada lagi duri dalam daging. Yang ada hanyalah kenyataan pahit tentang penyakitku. Dan kenyataan manis tentang cinta istriku yang seluas samudra. Namun, takdir sepertinya belum selesai mempermainkan kami. Di tengah tangis haru itu, tiba-tiba dadaku terasa sesak yang luar biasa. Batuk yang selama ini kutahan meledak hebat. Kali ini bukan hanya batuk kering, melainkan batuk yang memuncratkan darah segar ke baju gamis biru muda Siti yang indah. Siti menjerit histeris. Mas Bambang. Bertahan Mas. Pandanganku mulai kabur. Suara hujan perlahan menjauh. Yang terlihat terakhir kali hanyalah wajah istriku yang panik dan penuh cinta, serta kotak besi rusak yang tergeletak pasrah di sudut ruangan. Gelap mulai menyelimuti, dan aku sadar, perjuangan kami yang sebenarnya baru saja dimulai. Dunia bagiku hanyalah potongan-potongan gambar yang buram dan suara-suara yang timbul tenggelam, seperti radio rusak yang kehilangan sinyal. Aku merasakan tubuhku diangkat, bukan oleh satu orang, tapi banyak orang. Terdengar teriakan Siti yang histeris, memanggil nama tetangga, memanggil Pak RT, suaranya melengking menembus derasnya hujan. Lalu ada guncangan hebat, bau bensin yang menyengat, dan suara mesin mobil bak terbuka milik Pak Haji Dullah yang menderu-deru. Hujan menampar wajahku, dingin. Tapi dadaku terasa panas seolah ada bara api yang membakar paru-paruku dari dalam. Setiap tarikan napas terasa seperti menelan pisau silet. Di sela-sela kesadaranku yang memudar, aku merasakan tangan Siti menggenggam tanganku begitu erat. Kukunya menancap di kulitku, seolah dia sedang berusaha menahan nyawaku agar tidak terbang diculik malaikat maut. Jangan pergi, Mas. Jangan tinggalkan aku. Bisiknya berulang-ulang, bercampur dengan doa-doa yang terputus oleh isak tangis. Lalu cahaya putih menyilaukan. Bau alkohol dan obat-obatan yang khas langsung menusuk hidung, menggantikan bau hujan dan tanah basah. Suara roda berangkar berdecit di lantai keramik, teriakan perawat, suara mesin bip-bip yang berisik. Pasien muntah darah. Suspek TB atau ca paru. Siapkan oksigen. Pasang infus. Cepat. Kata-kata asing itu melayang di udara. Aku ingin membuka mata, ingin bilang pada mereka bahwa aku tidak punya uang untuk semua keributan ini. Aku ingin bilang bahwa aku pulang saja. Biarkan aku mati di kasur kapukku sendiri daripada meninggalkan utang. Tapi tubuhku tidak mau menurut. Kegelapan perlahan menelan semuanya, menyeretku ke dalam tidur yang panjang dan tanpa mimpi. Entah berapa lama aku tertidur. Saat aku membuka mata, hal pertama yang kulihat adalah langit-langit putih yang retak di sudutnya. Suara dengungan kipas angin tua terdengar monoton. Aku tidak lagi merasakan sakit yang menyengat di dada. Hanya rasa lemas yang luar biasa seolah seluruh tulangku dicabuti satu persatu. Aku menoleh perlahan ke samping. Di sana, tertidur dalam posisi duduk yang tidak nyaman di kursi plastik keras, adalah Siti. Kepalanya terkulai di tepi ranjangku. Tangannya masih menggenggam jemariku. Wajahnya terlihat berantakan. Sisa air mata mengering di pipinya yang kian tirus, dan gamis biru muda yang dipakainya kemarin kini kusut, dan ada bercak darah kering darahku.
Pemandangan itu merobek hatiku lebih sakit daripada kanker apapun. Istriku, bidadariku, yang seharusnya kujaga, kini terlihat seperti gelandangan di rumah sakit kumuh ini gara-gara aku. Aku mencoba menggerakkan tangan, dan Siti langsung tersentak bangun. Matanya yang merah dan bengkak langsung membelalak saat melihatku sadar. Mas Bambang sudah sadar, serunya parau. Dia langsung berdiri, meraba dahiku, memeriksa infusku. Perilakunya cekatan seperti perawat profesional. Aku lupa. Dia sudah merawatku diam-diam selama 5 tahun. Tentu saja dia jadi ahli. Dek. Suaraku terdengar seperti gesekan amplas, kering dan serak. Kita di mana? Pulang yuk. Mahal. Siti menggeleng tegas. Air mata kembali menggenang di pelupuk matanya. Kita di RSUD, Mas. Mas harus dirawat. Jangan pikirkan biaya. Itu urusan nanti. Urusan nanti bagaimana? Aku memaksakan diri untuk bangun meski kepalaku pening. Mas ini cuma kuli, Dek. Kamu cuma buruh cuci. Kita mau bayar pakai apa? Pakai ginjal. Mas sudah baca surat dokter itu. Mas ini sudah parah. Percuma diobati. Buang-buang uang. Diam. Siti membentakku, tapi kemudian suaranya melembut, bergetar menahan tangis. Mas pikir nyawa Mas itu bisa dinilai pakai uang? 5 tahun, Mas. 5 tahun aku berjuang supaya Mas tetap napas. Mas pikir aku rela melepaskan Mas begitu saja cuma gara-gara kertas tagihan? Kalau perlu aku jual rumah. Aku jual diri, asalkan Mas sembuh. Kata-kata jual diri itu menampar egoku. Aku teringat tuduhanku kemarin. Rasa bersalah kembali mencekiku. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Dr. Handoko, pria yang kemarin kucurigai sebagai selingkuhan Siti, masuk dengan jas putihnya. Wajahnya tampak lelah tapi teduh. Dia tersenyum tipis melihatku sudah sadar. Senyum yang penuh simpati. Bukan senyum meremehkan. Pak Bambang, akhirnya siuman juga. Anda membuat istri Anda hampir jantungan semalam, katanya santai sambil memeriksa catatan medis di ujung ranjang. Aku menatapnya dengan rasa malu yang membakar wajah. Dokter, maafkan saya. Saya kemarin. Sudah, lupakan. Potong Dokter Handoko sambil mengibaskan tangan. Siti sudah cerita semuanya. Wajar. Bapak cemburu. Itu tandanya Bapak sayang istri. Tapi sekarang fokus kita bukan drama rumah tangga, tapi paru-paru Bapak. Wajah Dr. Handoko berubah serius. Dia menarik kursi dan duduk di hadapanku. Pak Bambang, saya harus jujur. Kondisi Bapak kritis. Tumor di paru kiri sudah menyebar dan menekan pembuluh darah. Itulah kenapa Bapak muntah darah. Obat-obatan yang selama ini Siti beli diam-diam itu hanya memperlambat, tapi tidak mematikan sel kankernya. Kita butuh tindakan lebih agresif, kemoterapi dan penyinaran, dan itu harus dimulai secepatnya. Kalau tidak, dia tidak melanjutkan kalimatnya. Tapi aku tahu kelanjutannya. Kalau tidak, siapkan kain kafan. Berapa biayanya, Dok? Tanyaku langsung. Dr. Handoko menghela napas. BPJS memang menanggung sebagian besar, Pak. Tapi ada beberapa obat penunjang dan vitamin dosis tinggi yang tidak dicover. Dan antrian untuk kemo di sini sangat panjang. Bisa 2 atau 3 bulan lagi baru dapat giliran. Dengan kondisi Bapak yang pendarahan aktif, Bapak tidak punya waktu sebanyak itu. Saya sarankan kita pakai jalur cepat atau merujuk ke RS khusus. Tapi butuh uang muka, kan? Potong Siti. Dr. Handoko mengangguk pelan, tampak tidak tega. Sekitar 15 juta rupiah untuk memulai siklus pertama dan obat-obatan paten untuk menghentikan pendarahannya. Itu estimasi terendah. 15 juta. Angka itu berdengung di telingaku. Bagi orang kaya, itu mungkin hanya harga sebuah tas atau makan malam. Tapi bagi kami, itu adalah harga yang mustahil. Tabungan Siti di kotak besi itu paling banter hanya ada 1 juta recehan. 15 juta adalah mimpi di siang bolong. Aku tertawa getir. Dok,
15 juta itu banyak nolnya. Saya kerja 10 tahun juga belum tentu kumpul segitu. Sudahlah dok, kasih saya obat pereda nyeri saja, lalu izinkan saya pulang. Saya mau meninggal di rumah, ditemani Siti. Itu sudah cukup. Mas ngomong apa sih? Siti mencengkeram bahuku, kukunya menembus baju pasienku. Mas menyerah. Mas tega ninggalin aku sendiri? Mas nggak kasihan sama usahaku selama ini? Justru karena Mas kasihan sama kamu Dek. Teriakku, air mataku menetes. Mas nggak mau kamu terlilit utang seumur hidup cuma buat memperpanjang napas Mas barang sebulan 2 bulan. Kamu masih muda Dek, kamu cantik. Kalau Mas mati, kamu bisa nikah lagi. Cari laki-laki mapan yang bisa bahagiain kamu, bukan kuli penyakitan kayak Mas. Plak, sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Panas. Perih. Tapi lebih perih melihat tangan Siti yang menampar itu gemetar hebat. Dia menangis tersedu-sedu. Tubuhnya merosot ke lantai. Mas jahat. Mas jahat. Rintihnya. Mas pikir bahagiaku itu uang. Bahagiaku itu Mas. Kalau Mas mati, aku juga ikut mati, Mas. Jangan suruh aku cari laki-laki lain. Di hati Siti cuma ada Bambang. Titik. Suasana hening mencekam. Dokter Handoko memalingkan wajah, tampak terharu. Pasien di ranjang sebelah pura-pura tidur. Aku menatap istriku yang bersimpu di lantai rumah sakit yang dingin. Wanita kecil ini, wanita yang kulihat rapuh, ternyata memiliki jiwa sekeras baja. Cintanya padaku begitu besar hingga aku merasa kerdil. Aku turun dari ranjang, mengabaikan selang infus yang tertarik, dan memeluknya di lantai. Kami menangis bersama, menjadi tontonan menyedihkan di bangsal kelas 3 itu. Baik, bisikku di telinganya. Mas akan berjuang, Mas nggak akan ngomong mati lagi, tapi uangnya. Siti mengangkat wajahnya, menghapus air mata dengan kasar. Ada kilatan tekad yang menakutkan di matanya. Soal uang, Mas serahkan sama aku. Mas cukup fokus sembuh, makan yang banyak. Jangan banyak pikiran. Aku akan cari uangnya. Hari ini juga. Kemana Dek? Jangan macem-macem. Tenang saja. Aku punya cara. Katanya singkat. Dia bangkit berdiri, merapikan jilbabnya, lalu menatap Dokter Handoko. Dok, tolong jaga Mas Bambang. Beri dia penanganan terbaik. Saya akan kembali sore nanti membawa uang mukanya. Saya janji. Sebelum aku sempat mencegah, Siti sudah berbalik dan melangkah cepat keluar ruangan, meninggalkan aku dengan rasa cemas yang baru. Kemana dia akan mencari 15 juta dalam hitungan jam? Pikiran buruk kembali menghantuiku. Bukan tentang perselingkuhan kali ini, tapi tentang bahaya. Jakarta adalah hutan rimba, dan orang yang sedang butuh uang mendadak adalah mangsa paling empuk bagi serigala-serigala berwajah penolong. Siti berjalan keluar dari gerbang rumah sakit dengan langkah gontai namun matanya menyala-nyala. Matahari siang Jakarta terasa memanggang kulit. Debu jalanan menempel di wajahnya yang berkeringat, tapi dia tidak peduli. Di kepalanya hanya ada satu angka, 15 juta. Dia mengeluarkan ponsel bututnya. Ponsel Nokia lama yang tombolnya sudah keras. Dia menggulir daftar kontak. Hanya ada sedikit nama di sana. Bu Haji Salamah? Tidak mungkin, dia baru saja pinjam uang bulan lalu untuk bayar kontrakan, dan Bu Haji sedang renovasi rumah. Pasti tidak ada uang kas. Pak RT, dia orang baik, tapi hidupnya juga pas-pasan. Saudara di kampung, mereka malah sering minta kiriman uang ke Jakarta. Siti berhenti di sebuah halte bus yang sepi. Dia duduk di bangku besi panas, menatap lalu lalang kendaraan mewah. Di dalam salah satu mobil itu, mungkin ada orang yang menghabiskan 15 juta hanya untuk sekali belanja. Dunia ini sungguh tidak adil. Tiba-tiba, dia teringat secari kartu nama yang pernah diberikan oleh salah satu tetangga kontrakan, Mokleha, yang terkenal punya banyak kenalan orang dalam. Mokleha pernah bilang, Neng Siti, kalau butuh dana cepet, cair dalam 1 jam tanpa jaminan ribet,
Hubungi aja Bos Roni. Bunganya emang agak pedas. Tapi yang penting cair dulu. Lintah darat. Rentenir. Siti tahu bahayanya. Dia sering mendengar cerita horor tentang orang-orang yang rumahnya disita, diteror preman, bahkan sampai bunuh diri karena terjerat utang rentenir. Tapi saat ini, bayangan Bambang yang terbaring lemah dengan napas tersengal-sengal mengalahkan semua ketakutan itu. Nyawa suaminya ada di ujung tanduk. Dia tidak punya pilihan. Dengan tangan gemetar, Siti menekan nomor di kartu nama Kusum yang terselip di dompetnya. Nada sambung berbunyi 2 kali, lalu terdengar suara berat dan serak dari seberang. Halo? Siapa nih? Halo? Ini. Saya temannya Mpok Leha. Saya butuh dana tunai, Pak. Cepat. Hening sejenak, lalu suara tawa kecil terdengar. Oh, pasien baru. Butuh berapa, Neng? 15 juta. 15? Lumayan juga. Tahu aturannya kan? Bunga 20% per bulan. Telat sehari denda jalan terus. Punya jaminan apa? Motor? Surat tanah? Saya nggak punya apa-apa, Pak. Cuma KTP dan KK. Tapi saya janji bakal bayar. Saya kerja keras, Pak. Hah? Kerja keras nggak laku di sini, Neng. Tanpa jaminan? Susah. Telepon hampir ditutup. Tunggu, Pak. Tolonglah. Ada suami saya kritis. Dia butuh operasi hari ini. Saya mohon. Saya mau tanda tangan apa saja. Saya siap kerja apa saja kalau nggak bisa bayar. Suara di seberang terdiam lagi, seolah sedang menimbang-nimbang keputusasaan dalam suara Siti. Bagi lintah darat seperti Bos Roni, keputusasaan adalah jaminan terbaik. Orang yang putus asa akan melakukan apa saja. Oke. Datang ke kantor saya di ruko belakang Pasar Baru sekarang. Bawa KTP dan KK asli. Kalau lu bohong atau kabur, anak buah gua bakal cari lu sampai ke lubang semut. Ngerti? Ngerti, Pak. Terima kasih. Saya jalan sekarang. Siti menutup telepon. Jantungnya berdegup kencang seolah mau melompat keluar. Dia merasa baru saja menandatangani kontrak dengan iblis. Tapi dia menguatkan hati. Demi Mas Bambang. Biarlah aku yang hancur. Asal Mas Bambang selamat. Dia naik angkot menuju alamat yang disebutkan. Kantor itu ternyata adalah sebuah ruko sempit yang penuh asap rokok. Dijaga oleh 2 orang pria bertubuh besar dengan tato melilit di lengan. Di dalam, seorang pria kurus berkacamata hitam Bos Roni duduk di balik meja kayu, menghitung tumpukan uang merah. Siti masuk dengan lutut gemetar. Bau rokok membuatnya mual. Bos Roni menatapnya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tatapan yang melecehkan dan membuat Siti ingin lari. Jadi ini Neng Siti. Cantik juga, kata Bos Roni sambil menyeringai, memperlihatkan gigi kuningnya. 15 juta ya? Tahu resikonya kalau macet? Saya tahu, Pak. Saya akan bayar cicil setiap minggu dari gaji saya. Gaji buruh cuci berapa sih? Cukup buat bayar bunga doang itu mah, cibir Bos Roni. Dia melempar sebuah map berisi surat perjanjian. Tanda tangan di sini. Ini surat pernyataan pengakuan utang. Kalau dalam 3 bulan lu nggak lunasin pokoknya, lu harus mau kerja buat gua. Kerja apa aja yang gua suruh. Paham? Siti membaca sekilas. Kalimat kerja apa saja itu terdengar mengerikan. Tapi bayangan wajah pucat Bambang kembali muncul. Tanpa ragu lagi, Siti mengambil pulpen dan membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Dia menjual kebebasannya demi nyawa suaminya. Bos Roni tersenyum puas. Dia membuka laci, mengambil 3 ikat uang pecahan 50 ribuan dan melemparkannya ke atas meja. Tuh, hitung. Pas 15 juta. Jangan lupa setoran pertama minggu depan. Siti memasukkan uang itu ke dalam tas kresek hitam yang dia bawa, membungkusnya rapat-rapat, lalu mendekapnya di dada. Uang ini terasa panas, seperti memegang bara api. Terima kasih, Pak. Ucapnya singkat lalu buru-buru keluar dari sarang penyamun itu. Dia kembali ke rumah sakit dengan ojek,
berlari sepanjang koridor hingga sampai ke meja administrasi. Dia mengeluarkan uang-uang lusuh itu dari tas kresek, membuat petugas administrasi yang berwajah masam itu melongo kaget. Ini sus. 15 juta. Tolong segera proses obat suami saya. Tolong segera jadwalkan kemonya. Setelah urusan administrasi selesai, Siti pergi ke kamar mandi. Dia mencuci mukanya yang kusam, merapikan jilbabnya, dan berusaha tersenyum di depan cermin. Dia tidak boleh terlihat sedih atau ketakutan di depan Bambang. Dia harus menjadi sumber kekuatan. Saat dia kembali ke kamar rawat, Bambang sedang melamun menatap jendela. Begitu melihat Siti, matanya berbinar. "Dek, kamu sudah balik?" Siti mendekat, membelai pipi suaminya. "Sudah beres, Mas. Dokter bilang obatnya sudah bisa masuk nanti malam. Kemonya dijadwalkan besok lusa. Mas tinggal fokus sembuh ya." Bambang menatapnya curiga. "Duitnya dari mana, Dek?" "Kamu enggak, STT." Siti meletakkan jari telunjuknya di bibir Bambang. "Aku pinjam sama Bu Haji Salamah. Dia baik banget, Mas. Dia bilang bayarnya kapan-kapan saja kalau Mas sudah sehat dan kerja lagi. Katanya sedekah buat dia." Kebohongan itu meluncur mulus dari bibirnya. "Kebohongan putih," pikirnya. Bambang menghela napas lega. Air mata syukur menetes. "Alhamdulillah. Ya Allah. Terima kasih. Bu Haji memang orang baik. Nanti kalau Mas sembuh, Mas akan kerja bakti di rumahnya sebulan penuh." Siti tersenyum, tapi hatinya menangis. Dia membayangkan wajah Bos Roni dan preman-premannya. Minggu depan dia harus mulai mencicil. Bunganya saja sudah jutaan. Dia harus mencari kerja tambahan. Mungkin dia harus mulai memulung sampah plastik di malam hari, atau menerima tawaran cuci piring di warung pecel lele sampai subuh. Tubuhnya mungkin akan hancur, tapi selama jantung Bambang masih berdetak, dia rela. Malam itu, obat kemoterapi pertama mulai menetes melalui selang infus, masuk ke pembuluh darah Bambang. Cairan bening yang membakar sel kanker, sekaligus membakar masa depan keuangan Siti. Bambang tertidur pulas karena pengaruh obat penenang. Siti duduk di sampingnya, tidak tidur. Matanya menatap tetesan infus itu. Tes, tes, tes. Setiap tetes adalah waktu yang dia beli, dan setiap detik adalah utang yang harus dia bayar. Di luar, bulan tertutup awan hitam pekat. Petir menyambar di kejauhan, seolah memberi tanda bahwa badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Utang lintah darat itu seperti bom waktu yang terus berdetak di saku Siti, menunggu waktu untuk meledak dan menghancurkan sisa-sisa kedamaian mereka. Minggu-minggu berikutnya adalah perpaduan aneh antara neraka dan surga bagi kami berdua. Neraka, karena efek kemoterapi ternyata jauh lebih menyiksa daripada bayanganku. Obat keras itu menggerogoti tubuhku, merontokkan rambutku helai demi helai hingga bantal tempatku tidur selalu penuh dengan rontokan rambut setiap pagi. Kulitku menghitam dan mengering seperti tanah kemarau. Mual yang datang setiap saat membuatku memuntahkan apa saja yang masuk ke perut. Bahkan air putih sekalipun terasa pahit seperti empedu. Tulang-tulangku rasanya seperti dipalu dari dalam, membuatku sering mengerang kesakitan di tengah malam, membangunkan pasien lain di bangsal kelas 3 yang pengap itu. Tapi di tengah semua penderitaan fisik itu, ada surga yang kurasakan setiap kali membuka mata. Surga itu adalah kehadiran Siti. Siti tidak pernah mengeluh, tidak pernah sekalipun. Dia menjadi perawatku, ibuku, sekaligus malaikat pelindungku. Dia yang membersihkan muntahanku tanpa rasa jijik. Dia yang menyuapiku bubur encer sedikit demi sedikit dengan sabar seperti menyuapi bayi, dan dia yang memijat punggungku semalaman saat aku tidak bisa tidur karena nyeri. Namun, ada yang berubah dari istriku. Dia semakin kurus, tulang pipinya semakin menonjol, dan lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Setiap kali aku bertanya kenapa dia pulang larut malam atau kenapa tangannya semakin kasar dan pecah-pecah, dia selalu punya jawaban yang masuk akal. Katanya, Bu Haji Salamah minta tolong bantu hajatan lah,
Katanya ada pesanan catering lah. Aku, dengan tubuh yang lemah dan otak yang tumpul karena obat, mempercayai semua kebohongannya itu, tanpa tahu bahwa di luar sana, istriku sedang bertarung nyawa demi membayar utang pada iblis. Kenyataan yang sebenarnya terjadi di luar dinding rumah sakit itu jauh lebih mengerikan dari sekadar kerja keras. Setiap malam, setelah memastikan aku tertidur pulas, Siti akan menyelinap keluar rumah sakit. Dia tidak pulang untuk istirahat. Dia pergi ke sebuah warung tenda pecel lele di pinggir jalan raya yang ramai, bekerja sebagai tukang cuci piring dari jam 7 malam sampai jam 2 pagi. Uap panas dari penggorengan, bau amis lele, dan tumpukan piring kotor yang menggunung adalah teman barunya. Gajinya hanya 50.000 semalam, ditambah sisa-sisa makanan yang boleh dia bawa pulang. Tapi itu belum cukup. Setelah warung tutup, dia akan berjalan menyusuri jalanan sepi, memunguti botol plastik bekas di tong sampah minimarket, mengumpulkannya dalam karung goni yang dia sembunyikan di balik semak-semak. Dia, Siti Aminah, istriku yang dulu selalu menjaga kebersihan, kini rela mengorek sampah demi mengumpulkan recehan. Semua itu dia lakukan demi satu tujuan, setoran mingguan pada bos Roni. Bunga 20% itu mencekik lehernya tanpa ampun. Minggu pertama, dia berhasil membayar bunganya saja, 3 juta rupiah, hasil dari menjual anting emas peninggalan ibunya yang selama ini dia sembunyikan, ditambah gaji cuci piring. Tapi minggu kedua, mimpi buruk itu mulai menampakkan wajah aslinya. Uang yang terkumpul kurang 500.000. Bagi bos Roni, kurang 1.000 perak pun adalah dosa besar. Sore itu, Siti sedang berjalan tergesa-gesa menuju rumah sakit membawa rantang berisi bubur kacang hijau untukku. Tiba-tiba, di sebuah gang sepi tak jauh dari rumah sakit, sebuah motor RX King yang berisik memalang langkahnya. 2 orang pria berjaket kulit hitam turun, wajah mereka garang, bau alkohol menguar dari mulut mereka. Itu adalah anak buah bos Roni, para penagih utang yang tidak punya hati. Siti mundur ketakutan, mendekap rantang bubur itu di dadanya seolah itu tameng. "Neng Siti? Cantik-cantik kok pelupa," kata salah satu preman yang memiliki bekas luka kode di pipinya, suaranya berat dan mengancam. "Bos Roni kirim salam, katanya minggu ini setoran kurang. Lu kira kita lembaga sosial? Maaf bang." Suara Siti bergetar hebat, kakinya lemas. Saya belum dapat uangnya. Warung tempat saya kerja sepi. Tolong kasih waktu 2 hari lagi, bang. Demi Allah saya bayar. 2 hari. Preman itu tertawa. Lalu tiba-tiba wajahnya berubah beringas. "PLAK." Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Siti. Rantang bubur yang dipegangnya terlepas, jatuh berantakan di aspal. Bubur kacang hijau yang dia buat dengan susah payah itu tumpah, bercampur dengan debu jalanan. Siti terhuyung, jatuh terduduk, memegangi pipinya yang panas dan perih. "Itu bunga denda buat hari ini," bentak preman itu. "Dengar baik-baik. Bos Roni nggak suka nunggu. Kalau besok malam lu nggak setor sisanya plus denda keterlambatan 1 juta, kita nggak bakal nemuin lu di sini lagi. Kita bakal jenguk suami lu di rumah sakit." Kasihan kan? Orang sakit-sakitan kalau tahu istrinya punya utang sama rentenir, bisa-bisa langsung lewat. Ancaman itu membuat darah Siti membeku. Mereka tahu Bambang ada di rumah sakit. Mereka mengawasi. "Janggaan. Jangan Mas Bambang. Saya mohon, Bang. Bunuh saya saja, jangan ganggu suami saya." Siti bersujud di kaki preman itu, mencium sepatu bot mereka yang kotor. Harga dirinya sudah hilang, diinjak-injak di aspal panas Jakarta. "Makanya bayar. Besok malam, awas kalau kabur." Preman itu menendang bahu Siti hingga dia terguling, lalu pergi dengan motor yang menderu kencang, meninggalkan asap tebal dan wanita malang yang menangis tanpa suara di pinggir jalan. Siti butuh waktu 10 menit untuk mengumpulkan kekuatannya kembali. Dia memunguti rantang yang penyok itu, membersihkan bajunya dari debu, dan berusaha menghapus jejak air mata. Pipinya merah lebam,
Sudut bibirnya sedikit berdarah. Dia tidak bisa menemui Bambang dengan wajah seperti ini. Dia pergi ke toilet umum di pom bensin terdekat, membeli masker medis di minimarket, dan memakai bedak tebal untuk menutupi lebamnya. Dia menatap cermin, melihat wanita asing yang menyedihkan di sana. Kuat, Siti. Kamu harus kuat, bisiknya pada bayangannya sendiri. Saat dia masuk ke kamar rawatku, aku sedang duduk bersandar membaca koran bekas yang ditinggalkan pengunjung lain. Melihat dia datang memakai masker dan jalannya agak pincang, keningku berkerut. Dek, kenapa pakai masker? Kamu sakit flu. Dan itu, kenapa jalanmu begitu? Siti meletakkan rantang kosong di meja, dia sudah membuang isinya di jalan tadi karena kotor. Iya, Mas. Lagi musim flu. Takut nularin ke Mas, kan imun Mas lagi lemah. Kakiku tadi kesandung batu pas turun angkot. Nggak apa-apa kok, cuma lecet dikit. Suaranya terdengar ceria. Terlalu ceria malah. Tapi aku melihat tangannya gemetar saat menuangkan air minum untukku. Dan matanya, mata itu tidak bisa berbohong. Ada ketakutan yang mendalam di sana. Ketakutan yang disembunyikan rapat-rapat. Buka maskernya, Dek. Mas kangen lihat wajahmu. Pintaku lembut. Siti menggeleng cepat. Jangan, Mas. Nanti Mas ketularan. Dokter bilang Mas harus steril. Dia beralasan, lalu buru-buru mengalihkan pembicaraan. Oh ya, Mas. Buburnya tumpah tadi pas aku kesandung. Maaf ya, nanti aku beli di kantin saja. Nggak usah, Dek. Mas nggak lapar. Kataku sambil menatapnya lekat. Firasatku sebagai suami mulai bekerja. Ada yang tidak beres. Bukan perselingkuhan. Tapi ada masalah besar yang dia tutupi. Dek, jujur sama Mas. Uang Bu Haji itu, beneran pinjaman lunak kan? Dia nggak minta macem-macem kan? Ya ampun, Mas Bambang. Masih aja curigaan. Siti tertawa kecil. Tawa yang terdengar sumbang. Bu Haji itu baik banget. Mas tenang aja. Udah aku mau ke mushola dulu, mau sholat asyar. Dia pergi terburu-buru, seperti melarikan diri dari tatapanku. Aku melihat punggungnya yang menjauh, bahunya yang kecil itu tampak memikul beban gunung. Apa yang kau sembunyikan, Siti? Apa yang terjadi padamu? Malam itu, aku berpura-pura tidur lebih awal. Aku mendengar dia masuk, duduk di kursi samping ranjang, dan menghela napas panjang yang terdengar sangat berat. Dia membuka maskernya. Dalam remang cahaya lampu tidur, aku mengintip sedikit. Jantungku berhenti berdetak. Ada lebam biru keunguan di pipi kirinya, dan sudut bibirnya luka. Itu bukan luka karena jatuh. Itu bekas pukulan. Amarah membakar dadaku, tapi kali ini bukan cemburu, melainkan murka. Siapa? Siapa bajingan yang berani memukul istriku? Apakah penagih utang? Apakah Bu Haji Salamah berbohong? Atau Siti meminjam uang dari tempat lain yang berbahaya? Aku ingin bangun, ingin berteriak, ingin memeluknya dan bertanya siapa pelakunya. Tapi tubuh sialan ini terlalu lemah. Infus masih menancap, kakiku masih goyah. Kalau aku mengamuk sekarang, Siti pasti akan semakin ketakutan dan berbohong lagi. Aku harus mencari tahu sendiri. Aku harus sembuh lebih cepat. Aku harus melindungi istriku. Keesokan harinya, teror itu tidak berhenti di jalanan. Teror itu mulai merayap mendekat. Saat Siti sedang menyuapiku makan siang, ponsel bututnya berdering. Dia melihat layarnya, wajahnya langsung pucat pasi. Dia mematikan panggilan itu. Reject. Siapa, Dek? Nggak tahu. Nomor nyasar. Sales asuransi kali. Jawabnya gugup. Ponsel itu berdering lagi. Dan lagi. Akhirnya Siti mengangkatnya, berjalan menjauh ke sudut ruangan, berbicara dengan suara berbisik setengah mendesis. Aku menajamkan telinga. Tolonglah. Jangan sekarang. Saya sedang di rumah sakit, bisik Siti. Iya, saya tahu. Saya sedang usahakan.
Jangan kesini, tolong. Siti menutup telepon dengan tangan gemetar hebat. Dia kembali ke sisiku dengan wajah seperti mayat hidup. Siapa? Tanyaku tegas. Teman. Teman lama. Mau pinjam uang, padahal kita lagi susah. Jawabnya tanpa menatap mataku. Bohong. Itu jelas bohong. Tapi sebelum aku sempat mendesaknya, tiba-tiba terdengar keributan di luar pintu kamar rawat. Suara langkah sepatu bot yang berat. Suara bentakan kasar. Mana pasien atas nama Bambang? Woi, jangan halangi gua. Pintu kamar didobrak kasar. 2 orang preman yang sama dengan yang mencegat Siti kemarin masuk dengan wajah garang. Di belakang mereka, seorang satpam tua mencoba menahan tapi didorong hingga jatuh. Siti menjerit tertahan. Langsung melompat berdiri menghalangi ranjangku. Mau apa kalian? Pergi. Jangan ganggu suami saya. Teriak Siti histeris, merentangkan kedua tangannya seperti induk ayam melindungi anaknya. Preman yang berkodet itu menyeringai, menatapku yang terbaring lemah. Oh, ini suaminya? Kelihatannya masih hidup. Kirain udah mati. Dia melangkah maju, mengabaikan Siti, dan menatapku dengan tatapan merendahkan. Heh, Pak Tua. Bilangin sama bini lu. Kalau minjem duit itu dibayar, jangan bisanya cuma nangis-nangis doang. Bos Roni udah habis kesabarannya. Aku terperanjat. Minjam duit? Bos Roni? Nama itu terkenal di kampung kami sebagai lintah darat paling kejam. Jadi, uang 15 juta itu bukan dari Bu Haji? Dek. Aku menatap Siti tak percaya. Kamu pinjam ke rentenir? Siti menangis, tubuhnya gemetar hebat, tidak berani menatapku. Maaf mas, aku terpaksa. Nggak ada jalan lain. Bagus kalau lu udah tahu, potong preman itu. Dia mengambil gelas kaca di meja nakas dan membantingnya ke lantai. Prang, pecahan kaca berserakan. Ini peringatan terakhir. Besok lunasin bunganya. Atau lusa kami datang lagi buat ambil ginjal suami lu sebagai ganti rugi. Mereka berbalik pergi, meninggalkan keheningan yang mencekam dan pecahan kaca di lantai. Satpam dan perawat baru berani masuk setelah preman itu pergi, menanyakan keadaan kami dengan wajah ketakutan. Aku tidak mendengar mereka. Telingaku berdengung. Mataku menatap istriku yang kini terduduk di lantai, menangis memeluk lutut di antara pecahan kaca. Dunia rasanya runtuh 2 kali. Pertama saat aku tahu aku sakit kanker, dan kedua saat ini, saat aku tahu nyawaku dibeli dengan harga yang menghancurkan hidup istriku. Aku mencabut selang infus di tanganku dengan kasar. Darah menetes ke spray putih. Mas ngapain? Siti menjerit, mencoba menahanku. Mas mau pulang, teriakku, suaraku parau tapi penuh amarah. Mas nggak mau diobati pakai uang haram itu. Mas nggak mau kamu dipukuli orang gara-gara mas. Biar mas mati saja dek. Biar mas mati. Jangan ngomong gitu mas. Siti memeluk kakiku erat-erat, menahan tubuhku yang hendak turun. Kalau mas mati, pengorbananku sia-sia. Kalau mas mati, aku bayar utang itu pakai apa? Pakai nyawaku juga. Mas tega biarin aku sendirian ngadepin mereka? Pertanyaan itu menohokku. Benar. Kalau aku mati sekarang, utang itu tidak akan lunas. Siti akan tetap dikejar-kejar seumur hidupnya. Atau lebih parah, dijadikan budak oleh si Roni brengsek itu. Aku tidak boleh mati. Tapi aku juga tidak bisa diam saja. Aku, Bambang Sutrisno, meskipun sakit, aku masih laki-laki. Aku masih punya harga diri. Aku berhenti meronta. Aku menatap istriku, mengelus kepalanya yang tertutup jilbab kusum. Bangun, dek. Jangan nangis di lantai. Siti menatapku bingung. Air mata membasahi wajahnya yang lebam. Mas nggak marah? Marah. Mas marah sekali. Tapi bukan sama kamu. Mas marah sama diri sendiri karena nggak berguna. Kataku sambil mengertakkan gigi. Sekarang hapus air matamu. Kita hadapi ini sama-sama. Berapa utangnya sekarang?
Sisa pokok 12 juta. Bunganya nunggak 2 juta. Denda 1 juta. 15 juta lagi. Jumlah yang sama, tapi kali ini dengan ancaman nyawa. Aku menarik napas panjang. Rasa sakit di dadaku tidak ada apa-apanya dibanding rasa sakit melihat istriku dihina. Bantu Mas pakai baju. Kita pulang sekarang. Bukan karena Mas menyerah, tapi karena rumah sakit ini tidak aman buat kamu. Kita pulang ke kampung. Mas punya rencana. Rencana apa, Mas? Kita jual satu-satunya harta yang kita punya. Kataku mantap. Kita nggak punya apa-apa lagi, Mas. Cincin sudah dijual, motor sudah digadai. Masih ada satu. Tanah warisan bapakku di kampung yang sengketa itu. Mas akan jual murah ke siapa saja yang mau beli tunai hari ini. Peduli setan dengan harga pasar. Yang penting kita bisa bayar si Roni itu dan lepas dari neraka ini. Siti terbelalak. Tanah warisan itu adalah satu-satunya harapan masa tua kami. Tanah yang selama ini aku pertahankan mati-matian dari saudara-saudaraku yang serakah. Tapi sekarang, tanah itu tidak ada artinya dibanding keselamatan Siti. Sore itu juga, kami memaksa pulang paksa dari rumah sakit. Dokter Handoko marah-marah, bilang aku bunuh diri pelan-pelan. Tapi setelah melihat wajah ketakutan Siti, dia diam. Dia memberiku resep obat pereda nyeri dosis tinggi dan menepuk bahuku. Hati-hati, Pak Bambang. Jaga nyawa Bapak. Kami pulang naik taksi online. Langsung menuju rumah kontrakan kami yang lembab. Tapi ternyata, teror itu belum selesai. Saat kami sampai di depan pintu kontrakan, kami melihat pemandangan yang membuat darah mendidih. Pintu rumah kami sudah dicoret-coret dengan cat merah bertuliskan, bayar utang atau mati. Dan gembok pintu sudah dirusak, isinya diacak-acak. Tetangga-tetangga berdiri menonton dari jauh, berbisik-bisik. Tidak ada yang berani mendekat atau menolong. Kami benar-benar sendirian di dunia yang kejam ini. Aku menggenggam tangan Siti yang dingin seperti es. Jangan takut, bisikku. Mulai detik ini, Mas yang akan melindungimu. Masih ada napas di badan Mas. Tak akan ada yang boleh menyentuhmu lagi. Di dalam rumah yang berantakan itu, di antara baju-baju yang dilempar ke lantai dan piring yang dipecahkan, aku menemukan kembali keberanianku yang hilang. Kanker boleh memakan paru-paruku, tapi dia tidak akan memakan jiwaku. Perang melawan penyakit dan melawan kejahatan baru saja dimulai. Dan aku siap bertaruh nyawa untuk ronde terakhir ini. Malam itu kami tidak tidur, bukan karena takut pada ancaman preman yang mungkin akan kembali, melainkan karena sibuk mengemasi sisa-sisa hidup kami yang berserakan. Aku melarang Siti menyapu pecahan kaca sendirian. Dengan napas yang masih sesak dan tubuh yang sesekali oleng, aku membantunya memasukkan baju-baju ke dalam tas jinjing besar. Setiap kali aku memungut barang yang rusak akibat ulah penagih utang foto pernikahan yang bingkainya retak, teko air yang pecah, gorden yang dirobek, hatiku terasa diiris sembilu. Namun tekadku justru semakin membaja. Kami akan meninggalkan Jakarta subuh ini juga. Melarikan diri bukan sebagai pengecut, tapi untuk menyusun serangan balik demi kebebasan kami. Pukul 4 pagi. Saat adzan subuh belum berkumandang dan kabut tipis masih menyelimuti gang sempit kontrakan kami menyelinap keluar seperti pencuri di rumah sendiri. Kami berjalan kaki menuju terminal bus antar kota antar provinsi, menghindari jalan utama yang mungkin dipantau oleh anak buah bos Roni. Siti menggenggam tanganku erat sepanjang jalan, tangannya yang dingin dan gemetar perlahan mulai hangat dalam genggamanku, seolah dia sedang menyerap sedikit keberanian yang tersisa di tubuhku yang sakit ini. Di dalam bus ekonomi yang penuh sesak dengan bau keringat dan asap rokok, aku menyandarkan kepala Siti di bahuku, membiarkannya tidur sejenak melupakan mimpi buruk semalam, sementara mataku tetap waspada menatap jalanan yang menjauh, meninggalkan kota yang telah memberi kami harapan palsu dan penyakit mematikan. Perjalanan ke kampung halamanku di Jawa Tengah memakan waktu 10 jam yang menyiksa. Bus tua itu berguncang hebat di jalanan pantura yang berlubang, membuat perutku mual hebat dan dadaku nyeri setiap kali roda menghantam aspal rusak. Aku menelan obat pereda nyeri yang diberikan Dokter Handoko tanpa air,
memaksanya turun ke tenggorokan yang kering. Aku tidak boleh terlihat lemah di depan Siti. Aku harus terlihat kuat sampai tanah itu terjual. Sesampainya di desa, pemandangan sawah hijau yang membentang dan udara segar sedikit melegakan paru-paruku yang rusak. Namun aku tahu tantangan sesungguhnya baru saja dimulai. Menghadapi Mas Totok, kakak tiriku yang menguasai rumah peninggalan bapak. Rumah joglo tua itu masih berdiri kokoh, meski catnya sudah kusam. Mas Totok sedang duduk di teras sambil menghisap rokok lembak menyan saat kami datang dengan wajah kusut dan baju lusuh. Melihat kedatangan kami, tidak ada senyum sambutan di wajahnya, hanya tatapan sinis yang menelanjangi kemiskinan kami. Wah, orang kota pulang kampung, sindirnya sambil menghembuskan asap rokok. Tumben, biasanya lebaran saja susah pulang. Ada angin apa? Mau pinjam uang? Kalau itu tujuannya, mending balik kanan gerak. Aku lagi nggak punya duit. Siti meremas tanganku. Takut. Aku menarik napas panjang, menahan emosi. Aku pulang bukan mau minta uang, Mas. Aku mau ambil hakku. Mas Totok tertawa meremehkan. Hak apa? Rumah ini? Lupa kamu kalau bapak utang banyak sama aku buat biaya rumah sakit sebelum meninggal? Aku nggak butuh rumah ini, potongku tegas. Aku mau jual bagian tanah warisan di belakang rumah. Tanah sengketa itu. Aku butuh uang tunai sekarang juga. Mendengar kata jual tanah, mata Mas Totok berbinar licik, seperti serigala mencium bau darah. Dia tahu aku sedang kepepet. Dia tahu posisi tawarnya tinggi. Dia mematikan rokoknya dan menatapku tajam. Tanah itu suratnya masih girik. Belum sertifikat. Susah jualnya. Lagian siapa yang mau beli tanah di pinggir kali begitu? Jangan pura-pura bodoh, Mas. Juragan tebu di desa sebelah sudah lama naksir tanah itu. Kalau Mas nggak mau bantu carikan pembeli, aku akan jual sendiri ke dia. Tapi kalau Mas mau beli, aku kasih harga saudara. 25 juta. Lepas tunai hari ini. 25 juta? Mimpi kamu. Mas Totok meludah ke tanah. Tanah gersang begitu paling laku 10 juta. Itu pun kalau ada yang mau. 25 juta, Mas. Itu harga mati. Kataku dingin. Aku tahu Mas Totok baru panen tembakau. Uang segitu kecil buat Mas. Kalau Mas beli tanah itu, seluruh warisan Bapak jadi milik Mas utuh. Aku nggak akan pulang lagi. Nggak akan nuntut apa-apa lagi. Tanda tangan cap jempol sekarang juga di depan Pak Lurah. Tawaran itu terlalu menggiurkan bagi keserakahan Mas Totok. Memiliki seluruh tanah warisan tanpa gangguan adik tirinya adalah impiannya sejak lama. Dia tampak berpikir sejenak. Menghitung untung rugi di kepalanya yang botak. 15 juta. Tawarnya. 22 juta. Kurang dari itu, aku ke juragan tebu sekarang. Aku berbalik badan, menarik tangan Siti, berpura-pura hendak pergi. Tunggu. Teriak Mas Totok. Ya sudah, ya sudah. Dasar lintah darat kamu. Sama saudara sendiri perhitungan. 20 juta. Titik. Nggak pakai tawar lagi. Kalau nggak mau, silakan pergi. 20 juta. Hitungan cepat berputar di kepalaku. Utang pokok 12 juta, bunga dan denda sekitar 3 juta, total 15 juta harus disetor ke bos Roni. Sisa 5 juta bisa untuk biaya hidup sementara dan beli obat. Itu cukup. Sangat mepet. Tapi cukup. Baik. 20 juta. Tunai sekarang. Kita ke kelurahan. Jawabku. Sore itu juga, di hadapan Pak Lurah yang geleng-geleng kepala melihat transaksi kilat antar saudara itu, aku melepaskan satu-satunya harta yang kupunya. Saat membubuhkan cap jempol di atas surat segel, Siti menangis dalam diam. Dia tahu tanah itu adalah harapan masa tua kami. Tempat kami berencana membangun gubuk sederhana kalau sudah pensiun dari Jakarta. Kini harapan itu hilang, ditukar dengan lembaran uang kertas demi menebus nyawa yang sekarat. Maafkan Mas, Dek, bisikku saat kami berjalan keluar dari kelurahan, membawa amplop tebal berisi uang 20 juta.
Mas sudah jual masa depan kita. Siti menghapus air matanya dan menatapku lekat. Masa depan Siti itu bukan tanah, Mas. Masa depan Siti itu Mas Bambang. Asal Mas selamat, tidur di kolong jembatan pun Siti siap. Kami tidak menginap. Mas Totok bahkan tidak menawari kami segelas air minum setelah transaksi selesai. Kami langsung naik bus malam kembali ke Jakarta. Di dalam bus yang gelap, aku mendekap tas berisi uang itu di dadaku seolah itu adalah bom waktu. Memang bom waktu, yang akan kugunakan untuk meledakkan belenggu yang menjerat istriku. Tubuhku semakin lemah, batuku semakin menjadi-jadi, tapi adrenalin membuatku tetap terjaga. Aku harus menyelesaikan ini. Aku harus melihat wajah kecewa si Roni brengsek itu. Pagi harinya di Jakarta, kami tidak pulang ke kontrakan. Kami langsung menuju ruko tempat bos Roni berkantor. Penampilan kami berantakan, mata merah kurang tidur, baju kusut, tapi langkah kami mantap. Saat kami masuk, dua preman penjaga yang kemarin mengobrak-abrik rumah kami terkejut. Mereka mengira kami sudah kabur atau mati bunuh diri. "Woi, panjang umur juga lu berdua," sapa preman kodet itu sambil memainkan pisau lipat. "Bawa duitnya kagak? Atau mau nyerahin ginjal?" Aku tidak menjawab. Aku berjalan lurus melewati mereka, menendang pintu ruangan bos Roni hingga terbuka. Bos Roni yang sedang sarapan bubur ayam kaget hingga tersedak. "Heh, punya sopan santun gak lu?" bentaknya. Aku berjalan ke mejanya, mengeluarkan amplop coklat dari balik jaketku, dan menumpahkan isinya ke atas mangkuk bubur ayamnya. Lembaran uang 50.000 dan 100.000 berhamburan menutupi makanannya. "Hitung," kataku singkat. Suaranya parau tapi tajam. "Pokok 12 juta. Bunga dan denda 3 juta. Total 15 juta. Lunas." Bos Roni menatap tumpukan uang itu, lalu menatapku, lalu menatap Siti yang berdiri tegak di belakangku. Dia menyeringai, membersihkan selembar uang yang terkena kuah bubur. Wah, hebat juga. Dapat dari mana duit segini cepet? Ngepet ya? Bukan urusanmu. Hitung sekarang, lalu kembalikan surat perjanjian istriku. Detik ini juga. Bos Roni memberi isyarat pada anak buahnya untuk menghitung. Preman itu menghitung dengan cepat. "Pas, bos. 15 juta. Bagus," kata bos Roni santai. Dia membuka laci, mengambil surat perjanjian yang ditandatangani Siti, meremasnya jadi bola kertas, dan melemparnya ke muka Siti. "Ambil tuh sampah. Lu beruntung punya laki nekat, Neng. Biasanya orang yang masuk sini pulangnya tinggal nama." Siti memungut kertas itu dengan tangan gemetar, lalu merobeknya menjadi potongan-potongan kecil di depan mata mereka. Rasa lega terpancar di wajahnya. Beban ribuan ton yang menindih pundaknya selama berminggu-minggu akhirnya runtuh. "Satu lagi," kataku sambil menatap mata bos Roni dalam-dalam. "Ganti rugi pintu rumahku yang kalian rusak, dan ganti rugi bubur istriku yang kalian tumpahkan kemarin." Suasana hening seketika. Para preman di belakangku bergerak maju, siap menghajarku. Bos Roni tertawa terbahak-bahak, tawa yang menggema di ruangan sempit itu. "Lu gila ya? Udah bagus gua nggak minta bunga tambahan. Lu malah minta ganti rugi? Lu mau mati di sini?" Aku mengambil selembar pecahan 100.000 dari sisa uang di saku celanaku, uang sisa penjualan tanah, dan meletakkannya di meja. "Aku tidak butuh uangmu. Ini 100.000. Buat beli bubur baru yang kutumpahkan tadi. Kita impas. Tapi ingat, kalau kalian berani sentuh istriku lagi seujung kuku saja, aku pastikan aku tidak akan datang bawa uang, tapi bawa bensin buat bakar ruko ini bersama kalian di dalamnya." Orang yang sudah divonis mati sepertiku tidak punya rasa takut. "Roni." Tatapan mataku yang kosong dan dingin, tatapan orang yang tidak lagi peduli pada nyawa, membuat tawa bos Roni terhenti. Dia melihat keseriusan di mataku. Dia tahu orang nekat adalah musuh paling berbahaya. Dia mengangkat tangan, memberi isyarat pada anak buahnya untuk mundur. "Oke, Pak Bambang, lu punya nyali. Gua hargai itu.
Pergi dari sini sebelum gua berubah pikiran. Aku menggandeng tangan Siti, berbalik, dan berjalan keluar dengan kepala tegak. Kami melewati barisan preman itu tanpa rasa takut. Begitu keluar dari ruko dan terkena sinar matahari Jakarta yang terik, kakiku langsung lemas. Aku hampir jatuh kalau Siti tidak sigap menopangku. Mas hebat banget. Siti menangis sambil tertawa, memelukku erat di pinggir jalan yang ramai. Kita bebas, Mas. Kita bebas. Iya, Dek. Kita bebas. Jawabku lirih. Napasku tersengal. Kami duduk di trotoar, tidak peduli pada debu. Kami membeli 2 botol air mineral dingin dengan uang receh terakhir. Rasanya seperti air surga. Namun, di tengah kelegaan itu, realita kembali menghantam. Kami tidak punya rumah karena kontrakan sudah rusak dan kami malu kembali ke sana. Kami tidak punya tanah lagi. Uang di tangan tinggal 4 juta lebih sedikit. Dan di dalam paruku, kanker itu masih hidup, terus menggerogoti waktu yang tersisa. Sekarang kita kemana, Mas? Tanya Siti setelah tangisnya reda. Kita nggak mungkin balik ke kontrakan itu. Bu RT pasti sudah mengusir kita karena keributan kemarin. Aku menatap lalu lalang kendaraan. Ke rumah sakit lagi, Dek. Hah? Tapi kan kita kabur dari sana? Dokter Handoko pasti marah. Justru itu. Kita harus minta maaf. Dan, Mas harus lanjut berobat. Masih ada uang 4 juta. Cukup buat biaya hidup sederhana sambil nunggu antrian BPJS. Mas mau sembuh, Dek. Mas mau hidup lebih lama sama kamu. Tadi Mas cuma gertak sambal bilang gak takut mati. Sebenarnya Mas takut. Mas takut gak bisa lihat kamu senyum lagi. Siti tersenyum. Senyum paling manis yang pernah kulihat. Dia merogoh tasnya, mengeluarkan sebuah bungkusan kecil yang terbungkus tisu. Dia membukanya. Di dalamnya ada sebuah cincin emas polos. Cincin kawin kami yang asli. Aku terbelalak. Loh? Katanya sudah dijual? Yang dijual anting peninggalan ibu. Cincin ini. Aku nggak pernah rela jual, Mas. Waktu itu aku bohong di buku harian. Aku cuma gadai ke pegadaian. Dan kemarin sebelum preman itu datang, aku sudah tebus pakai uang sisa belanja. Aku simpan ini buat jaga-jaga kalau Mas butuh biaya darurat. Dia meraih tanganku, memasangkan cincin itu kembali ke jari manisku yang kini kurus tinggal tulang. Cincin itu longgar, tapi rasanya pas sekali di hati. Kita mulai dari nol ya, Mas. Kita cari kontrakan petak yang murah di dekat rumah sakit. Aku akan cari kerja cuci gosok lagi di daerah sana. Mas fokus berobat. Kita pasti bisa. Kami bangkit berdiri, bergandengan tangan menyusuri trotoar panas Jakarta. 2 manusia kecil yang babak belur dihajar kehidupan. Tanpa harta, tanpa rumah, dengan penyakit mematikan yang mengintai. Tapi entah kenapa, langkah kami terasa ringan. Karena kami tahu, selama tangan kami saling menggenggam, tidak ada badai yang tidak bisa kami lalui. 6 bulan kemudian, ruang tunggu polionkologi terasa lebih dingin dari biasanya. Aku duduk menunggu giliran dipanggil. Kali ini rambutku sudah botak licin akibat kemoterapi siklus keempat. Tubuhku kurus kering, kulitku menghitam, tapi aku masih bernapas. Di sampingku, Siti sedang merajut syal dari benang wol murah. Dia bilang buat kado kalau aku kedinginan pas di kemo. Pak Bambang Sutrisno. Panggil perawat. Kami masuk ke ruangan Dokter Handoko. Dokter baik hati itu tersenyum lebar sambil memegang hasil röntgen terbaruku. Pak Bambang, Bu Siti, saya punya kabar, katanya. Nadanya sulit ditebak. Jantungku berdegup kencang. Siti berhenti merajut. Tangannya mencengkeram lengan bajuku. Apakah ini akhir? Apakah kanker itu menang? Kabar apa, Dok? Jangan bikin jantungan, tanyaku. Dokter Handoko meletakkan hasil röntgen di meja. Dia menunjuk sebuah titik di paru-paru kiriku. Lihat ini. 3 bulan lalu, ukurannya sebesar bola tenis. Sekarang, ukurannya tinggal sebesar kelereng.
Respons tubuh Bapak terhadap kemo luar biasa. Sel kankernya menyusut drastis. Kalau terus begini, ada kemungkinan Bapak bisa masuk fase remisi. Bapak bisa sembuh. Henning, aku menatap Siti. Siti menatapku. Kami berdua menatap Dr. Handoko, memastikan kami tidak salah dengar. Sembuh, Dok? Bisik Siti. Iya, Bu. Perjalanannya masih panjang, masih butuh beberapa siklus lagi, tapi harapan itu nyata. Semangat hidup Pak Bambang dan dukungan Ibu adalah obat yang paling ampuh. Tangis pecah di ruangan itu. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis kebahagiaan yang meluap-luap. Siti memeluk Dr. Handoko lupa sopan santun lalu memelukku erat-erat sampai aku sesak napas. Mas sembuh. Mas bakal sembuh. Kami keluar dari rumah sakit dengan perasaan seperti terbang. Di halaman parkir, di bawah pohon angsana yang rindang, aku berhenti. Aku memandang langit Jakarta yang sore itu berwarna jingga kemerahan, indah sekali. Dek, panggilku. Iya, Mas. Ingat kotak besi di bawah ranjang dulu? Siti tertawa kecil. Ingat dong. Kotak sumber masalah. Nanti kalau kita sudah punya uang lagi, kita beli kotak besi baru ya. Buat apa lagi, Mas? Jangan rahasia-rahasiaan lagi ah. Bukan buat rahasia, kataku sambil menggenggam tangannya dan mencium cincin kawin di jarinya. Buat nyimpen kenangan. Buat nyimpen cerita kita. Biar nanti kalau kita tua, atau kalau anak cucu kita lahir, mereka tahu bahwa kakek neneknya pernah berperang melawan dunia cuma bermodalkan cinta dan uang receh. Dan kita menang. Siti tersenyum. Air mata haru menetes di pipinya yang kini sudah mulai berisi lagi. Dia menyandarkan kepalanya di bahuku yang kurus tapi kokoh. Iya Mas. Kita menang. Angin sore meniup lembut, membawa pergi sisa-sisa aroma obat dan rasa sakit, menggantinya dengan aroma harapan yang wangi. Kisah tentang kotak besi di bawah ranjang itu berakhir sudah. Terkubur bersama masa lalu yang pahit, berganti dengan kisah baru tentang dua pejuang kehidupan yang tidak pernah menyerah pada takdir. Dan di antara hiruk-pikuk kota Jakarta yang kejam ini, cinta kami tetap berdiri tegak. Sederhana namun tak terkalahkan, seperti bunga teratai yang mekar indah di tengah kolam lumpur yang keruh.